mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, Halo Polsri kembali hadir untuk menyampaikan berita seputar Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya Marcella Nadiawanti dan rekan saya, Anida. Inilah Halo Polsri. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, Halo Polsri kali ini akan menyampaikan berita tentang kuliah di masa new normal. kali ini Halo Polsri mendapat kesempatan untuk mewawancarai mahasiswa dan mahasiswi teknik serta non-teknik Politeknik Negeri Sriwijaya. Inilah berita selengkapnya. Pada awal bulan Juni 2020, pemerintah Indonesia memberlakukan sistem new normal. New normal adalah istilah keberlangsungan hidup berjalan seperti biasa di tengah pandemi yang meradang, guna mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan maupun sosial ekonomi. Penerapan new normal ini juga terjadi di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Beberapa kegiatan yang sebelumnya tertunda dan dilaksanakan secara daring, kini sudah bisa dilaksanakan secara luring. Banyak mahasiswa yang sudah melakukan kegiatan di dalam kampus, baik itu kegiatan perkuliahan maupun kegiatan UKM. Meski begitu, para mahasiswa tetap mentaati protokol kesehatan yang berlaku agar tetap bisa beraktivitas di kampus. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa. Saat ini saya sedang berada di bengkel teknik mesin dan bersama salah satu mahasiswa aktif Politeknik Negeri Sriwijaya. Halo, selamat pagi Kak. Selamat pagi. Boleh perkenalan terlebih dahulu Kak? Oh ya, nama saya Eza Amanda, saya mahasiswa semester 3, jurusan D3 Teknik Mesin. Baik Kak, dalam menghadapi masa new normal ini, apa sih menurut Kakak masa new normal tersebut? Menurut saya ya, masa new normal sebuah tatanan kehidupan yang baru untuk cara survival ya. Karena mengingat kita harus bekerja dan juga belajar dalam kondisi pandemi seperti ini ya. Kita juga harus cermat juga dalam bertemu orang-orang ataupun berkunjung ke suatu tempat, ya tetap dengan menjalankan protokol kesehatan tentunya. Oh, pastinya beda ya Kak kalau kita kuliah secara offline dan online itu. Ya, Baik Kak, berhubung Kakak merupakan mahasiswa teknik, yang mungkin praktikum itu sangat penting kan bagi Kakak, mengharuskan Kakak untuk berada di kampus. Bagaimana sih Kak proses selama berada di kampus pada saat new normal ini, apakah masih tetap sama atau ada perbedaannya? Ada perbedaan ya. Masa new normal ini pada masa praktikum kita dibagi menjadi 2 sesi, ya ini berdasarkan absen ya. Menurut saya juga penting ya menjalankan praktikum, ya karena mengingat praktikum juga tidak bisa dilakukan secara online. Sudah itu juga kita dapat menyelesaikan mata kuliah ini dengan lebih baik lagi, dengan mengetahui cara pembuatan dan penggunaan alat praktikum. Oke, jadi kita kuliah masih tetap mematuhi protokol kesehatan ya Kak. Kalau Kakak pribadi mematuhi protokol kesehatan? Iya, saya masih selalu menggunakan masker ya, mencuci tangan tentunya, ya stay home aja ya. Oke, mungkin kalau pada umumnya kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Masker itu wajib dan membawa hand sanitizer dan lain sebagainya. Mungkin Kak, kan pasti tidak asing lagi mendengar kuliah daring. Yeah. Menurut Kakak sangat efektif nggak untuk kita yang sedang berada di masa new normal ini? Menurut saya kurang efektif ya, karena mengingat secara daring ini ya belum lagi terkendala sinyal, belum terkendala perangkat smartphone yang digunakan oleh mahasiswa, belum lagi kita tidak dapat bertatap secara langsung dengan dosen. Menurut saya kurang efektif ya, karena ya tergantung mahasiswanya kalau sekarang mau maju atau tidak tergantung mahasiswa. Gitu. Oke, jadi pasti banyak sekali ya perbedaannya kalau kita kuliah offline dan online. Kalau offline itu kita lebih banyak mengetahui, banyak ilmu yang kita dapat, sedangkan kalau online itu tidak lebih efektif dibandingkan biasanya. Pertanyaan terakhir nih Kak, apa sih harapan Kakak untuk masa new normal ini ke depannya? Ya harapan saya sih ya semoga virus corona cepat menurun ya dari Indonesia, jangan bertambah terus jumlah positifnya. Ya tetap jalanin protokol kesehatan aja ya, apa yang diperintahin oleh pemerintah, tetap cuci tangan, pakai masker, lalu stay home aja sih. Oke, siap.
Jadi kita berdoa saja semoga virus corona ini cepat berlalu ya. Kita cepat-cepat kuliah seperti biasanya dan bertemu orang-orang pada umumnya. Oke, mungkin itu saja Kak. Terima kasih Kak atas waktunya. Wawancara singkat saya pada hari ini bersama saya Mutiara Azahra dan Adela dari UKM BPS melaporkan. Salam pers mahasiswa. Salam pers mahasiswa. Halo rekan-rekan mahasiswa, saat ini saya sedang berada di Gedung Manajemen Informatika Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Saat ini saya sedang bersama narasumber kita, salah satu mahasiswi aktif jurusan Manajemen Informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Halo Kak. Halo. Pertama-tama kenalan dulu ya Kak. Boleh. Perkenalkan, nama saya Anissa Olvi Dwi Putri dari jurusan Manajemen Informatika, Prodi D3 Manajemen Informatika. Oke, Kak Anissa ya Kak Ya. Oke, kita ke pertanyaan pertama aja. Menurut Kakak, new normal itu apa ya Kak? New normal itu adalah kegiatan kita masih tetap berjalan seperti biasanya, namun dibatasi oleh peraturan-peraturan atau protokol kesehatan. Oh, jadi new normal itu peraturan yang mewajibkan kita untuk berjaga jarak lah kayak istilahnya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu menurut Kakak gimana sih sistem perkuliahan secara online ini? Kegiatan selama kurang lebih 8 bulan ini secara daring. Seperti biasa kita belajar secara mandiri di rumah dengan diberikan materi oleh dosen-dosen kita dari kampus. Oh gitu. Jadi cuma dikasih materi aja ya Kak ya? Ya, Kita gitu. berjalan belajar secara daring. Mandiri. Iya, belajar mandiri. Oke, Kakak kan jurusan Manajemen Informatika nih. Nah, pasti kan ada mata kuliah tentang komputer Kak. Nah, itu teorinya terlebih lagi praktikum, kendalanya apa ya Kak? Kalau masalah kendala sih banyak, terutama di saat kita teorinya tidak terlalu diberikan dengan gimana ya, karena kegiatan kita ini secara daring, jadi kita itu secara mandiri, jadi kadang kita kurang mengerti apa materi yang diberikan oleh dosen, sehingga di saat kita akan praktikum kita belum terlalu mengerti apa yang akan kita praktikkan. Belum terlalu masuk ya Kak ibaratnya tuh materi. Kan biasanya secara langsung Lebih di mengerti kalau langsung kampus kan? atau muka. Jadi menurut Kakak hal itu efektif nggak sih Kak? Kurang efektif sih. Kurang ya Kak, Kurang efektif, terutama kalau kita ada kendala jaringan internet. Oh, banyak kendalanya juga ya Kak. Yang untuk daerah yang terpencil kan, jadi kurang bisa menerima materi dari dosen karena kendala jaringan internet tadi. Jadi intinya kurang efektif Kurang ya Kak ya. efektif. Oke, terakhir nih Kak, menurut Kakak apa nih harapan Kakak untuk pembelajaran secara daring ini Kak? Semoga semua dari kita lebih menyadari kalau kesehatan itu penting, mencuci tangan itu penting, menjaga jarak itu penting, dan menjaga kesehatan kita itu penting agar mencegah corona ini terus menyebar dan kita bisa melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah seperti biasanya. Oke, jadi kesehatan itu penting ya Penting Kak? banget. Oke gitu. Ya udah, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Dari hasil wawancara tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa di era new normal ini kita harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan cara berjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Sekian dari saya Siti Farawati, Dito dari UKM BPS melaporkan. Salam pers mahasiswa. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Halo Polsri edisi kali ini. Saya Anida dan rekan saya Marcella Nadiawanti, beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam pers mahasiswa.